Ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan wacana Presiden Prabowo Subianto mau membangun kampung Indonesia di Arab Saudi. Nantinya, kampung itu akan menampung jamaah haji hingga umroh asal Indonesia. Hal ini diungkapkan Nasaruddin usai rapat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jumat 27 Desember 2024. Menurut Nasaruddin, perkampungan jamaah umroh itu akan membuat biaya perjalanan haji menjadi lebih efisien dan hemat. Namun Nasaruddin menyebut hal itu masih sebatas wacana dan belum akan diselenggarakan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Lebih lanjut, rencana ini akan dibahas setelah 2025. Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut juga menjelaskan wacana itu merupakan bagian dari alternatif untuk menghemat biaya haji dan umroh lebih efisien. Dalam pembahasan mendatang, pihaknya juga akan memikirkan alternatif yang bisa dilakukan. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 192 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Dalam PMK tersebut, tarif cukai hasil tembakau tidak mengalami perubahan per 1 Januari 2025, namun harga jual ecerannya berubah berdasarkan jenis pokok yang diperdagangkan. Harga jual rokok elektrik padat mengalami kenaikan 6%, rokok elektrik cair sistem terbuka mengalami kenaikan 22,03%, rokok cair sistem tertutup naik 5,99%, di sisi lain rokok tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah masing-masing naik 6,19%. Adapun pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) seperti halnya yang terjadi tahun ini. Namun lebih memilih untuk meningkatkan harga jual eceran yang tentu kerap akan berdampak pada konsumen akhir. Ya, peneliti asal China yang memilih angkat kaki dari Amerika Serikat ini ada banyak, di mana ini adalah karena aturan baru pembatasan bisnis yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Salah satunya adalah Wuxi Aptek yang mengatakan bahwa anak perusahaannya telah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di Amerika Serikat, Altaris LLC, untuk penjualan unit produksi sel dan terapi Gen Wuxi Advanced Therapies dengan nilai yang tidak disebutkan. Perusahaan ini bersama dengan perusahaan-perusahaan China lainnya telah menjadi target dari undang-undang baru AS yang bertujuan untuk membatasi bisnis mereka di negara paman Sam karena masalah keamanan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah meloloskan RUU September lalu. Undang-undang tersebut melarang kontrak federal dengan perusahaan-perusahaan yang ditargetkan dan yang melakukan bisnis dengan mereka. RUU tersebut dirancang untuk menjaga kesehatan pribadi dan informasi genetik warga Amerika dari musuh-musuh asing. Aturan juga bertujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan farmasi dan bioteknologi AS mengurangi ketergantungan mereka pada China dalam berbagai hal, mulai dari pembuatan bahan obat hingga penelitian awal. Wuxi juga mengatakan akan menjual Oxford Genetics, entitas operasi bisnis Wuxi atau ATU, yang berbasis di Inggris kepada Altaris LLC. Kita ke berita terpopuler yang terakhir, di mana perusahaan pembuat robot Boston Dynamics melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK atas 45 orang pegawainya. Pencipta robot anjing Spot tersebut disebut sedang melalui kesulitan finansial. Laporan dari Boston Globe yang dikutip oleh Futurism menyatakan bahwa Boston Dynamics merumahkan 5% dari tenaga kerjanya. Juru bicara Boston Globe mengatakan bahwa PHK tersebut berdampak ke hampir semua unit di perusahaan. Namun ia mengungkapkan bahwa dana tunai yang dimiliki perusahaan saat ini sangat tipis. Boston Dynamics juga menghadapi kompetisi yang makin ketat, terutama dalam pengembangan robot humanoid atau menyerupai manusia. Saingan Boston Dynamics antara lain adalah Tesla, Agility Robotics, dan Figure AI. Perusahaan-perusahaan tersebut menggalang dana jumbo untuk pengembangan mereka. Adapun Spot, robot berkaki 4 buatan Boston Dynamics, sangat populer dan telah dijual sejak 2019. Spot antara lain telah digunakan oleh pemadam kebakaran New York dan rumah sakit. Spot juga terlihat berpatroli di Mar-a-Lago, resort milik Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Sementara Stretch adalah robot buatan Boston Dynamics dengan lengan panjang dan roda.
Saat ini robot itu digunakan di gudang untuk memindahkan barang berat dan pekerjaan berulang lainnya. Adapun robot humanoid buatan Boston Dynamics diberi nama Atlas. Boston Dynamics menyatakan Atlas akan dijual dalam waktu dekat.